Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tema kita pada saat ini, mengasihi musuh. Terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Yang berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya sabar dan mengampuni satu dengan yang lain. Oleh karena Tuhan pun demikian kepada kita. Mengapa sabar dan mengampuni? Lalu bagaimana dapat melakukan semuanya itu? Rasul Paulus telah memberikan jawaban bagi kita di dalam Kolose ini. Mengapa harus sabar dan mengampuni? Sabar dan mengampuni karena Tuhan telah sabar terhadap kita dan telah mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan sampai Ia mati di atas kayu salib pada saat kita masih berdosa. Untuk itu setiap kita hendaklah penuh dengan kesabaran dalam segala sesuatu, dan biarlah kita dapat mengendalikan diri kita masing-masing supaya tidak jatuh dalam kemarahan dan tipuan si jahat. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya. Untuk itu milikilah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Untuk itu juga janganlah hanya memberikan kesan yang baik saja, tetapi bersedia menanggung penderitaan dengan tenang. Dari semua ini, kasihlah yang dapat mempersatukan kita dan menyempurnakan kehidupan yang sedang kacau. Jadi, biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita, supaya kita dapat dimampukan untuk mengasihi sesama manusia. Sebelum kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak pernah bisa mengasihi sesama kita. Untuk itu, milikilah kesabaran, pengampunan, dan yang terpenting adalah kasih. Amin.